7 tips dan cara menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita dan menjelaskan beberapa tips dan cara agar cepat dalam menghafal Al-Quran. Simak sampai akhir video ya. Menghafal Al-Quran adalah salah satu amalan yang sangat mulia dan bermanfaat bagi umat Islam. Namun, tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran dengan mudah dan cepat. Ada beberapa cara dan tips yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran. Yang pertama, meluruskan niat dengan ikhlas karena Allah. Niat adalah dasar dari segala amalan, termasuk menghafal Al-Quran. Niat haruslah ikhlas, tidak ada motif atau kepentingan lain selain Allah. Niat juga haruslah kuat dan konsisten, sehingga bisa menjadi motivasi dan dorongan untuk terus menghafal. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, kita harus memeriksa dan memurnikan niat kita sebelum, selama, dan sesudah menghafal Al-Quran, agar kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Yang kedua, menggunakan metode yang sesuai dengan kemampuan. Setiap orang memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada metode penghafalan yang cocok untuk semua orang. Yang penting adalah memilih metode yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi diri sendiri, serta dapat membuat proses penghafalan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Beberapa contoh metode penghafalan yang bisa dicoba adalah metode talaqi, yaitu menghafal dengan mendengarkan dan mengulang-ulang bacaan dari guru atau rekaman. Metode tahfiz, menghafal dengan menulis ayat-ayat yang ingin dihafal. Metode tadabbur, menghafal dengan memahami makna dan kandungan ayat-ayat. Metode tartil, menghafal dengan membaca ayat-ayat secara pelan dan merdu. Dan metode tasmik, yaitu menghafal dengan membaca ayat-ayat di depan orang lain untuk mendapatkan koreksi dan masukan. Yang ketiga, mempunyai target penghafalan. Target penghafalan adalah jumlah ayat atau juz yang ingin dihafal dalam waktu tertentu. Target ini bisa ditetapkan secara individu atau bersama-sama dengan orang lain. Target ini akan membantu kita untuk fokus, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menghafal Al-Quran. Target penghafalan haruslah realistis dan sesuai dengan kemampuan kita, agar kita tidak merasa terbebani atau putus asa. Target penghafalan juga haruslah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita, agar kita tidak merasa terikat atau terbatas. Target penghafalan juga haruslah bervariasi dan menantang, agar kita tidak merasa bosan atau jenuh. Yang keempat, murojah atau baca berulang-ulang. Murojah adalah salah satu cara paling efektif untuk menguatkan hafalan Al-Quran. Murojah bisa dilakukan secara terus-menerus pada ayat-ayat yang sudah dihafal, baik sebelum tidur, bangun tidur, maupun setelah belajar. Murojah juga bisa dilakukan dengan cara membaca ayat-ayat tersebut secara cepat atau lambat, sesuai dengan kemampuan. Murojah akan membantu kita untuk mengulang dan mengingat kembali apa yang sudah kita hafal, sehingga hafalan kita tidak mudah lupa atau hilang. Murojah juga akan membantu kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan bacaan kita, sehingga hafalan kita tidak ada kesalahan atau kekurangan. Yang kelima, menggunakan satu mushaf yang sama. Mushaf adalah cetakan kitab Al-Quran yang digunakan sebagai bahan bacaan dan penghafalan. Menggunakan satu mushaf yang sama akan membuat proses penghafalan lebih teratur dan konsisten, serta memudahkan kita untuk mengingat isi ayat-ayat tersebut. Hal ini karena mushaf yang sama akan memiliki tampilan, ukuran, warna, dan bentuk huruf yang sama, sehingga kita bisa mengenali dan menghafal ayat-ayat tersebut dengan lebih mudah. Selain itu, mushaf yang sama juga akan memiliki letak dan posisi ayat-ayat yang sama, sehingga kita bisa menghafal ayat-ayat tersebut dengan lebih cepat. Yang keenam, banyak berdoa.
Doa adalah senjata terbaik bagi setiap muslim. Doa dapat memberikan perlindungan, petunjuk, dan keberkahan kepada kita dalam menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus banyak berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan keberhasilan dalam menghafal Al-Quran. Beberapa contoh doa yang bisa kita baca adalah doa sebelum belajar, doa sesudah belajar, doa memohon ilmu yang bermanfaat, doa memohon hafalan yang kuat, berdoa memohon perlindungan dari lupa, dan berdoa memohon pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menghubungkan antara makna satu ayat dengan ayat lainnya. Makna dari setiap ayat Al-Quran harus dipahami secara mendalam dan menyeluruh agar hafalan tersebut lebih melekat di ingatan kita. Salah satu cara untuk memahami makna ayat adalah dengan menghubungkannya dengan makna ayat lainnya yang berkaitan atau saling melengkapi. Hal ini akan membantu kita untuk mengetahui keterkaitan, keseimbangan, dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa menghafal ayat-ayat tersebut dengan lebih mudah dan menghayati ayat-ayat tersebut dengan lebih baik. Alhamdulillah, itulah 7 tips dan cara untuk menghafal Al-Quran dengan baik. Semoga Rashid pribadi dan sahabat Jadi Baik TV dapat menjadi penghafal Al-Quran dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.